Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 417, Sebuah Istana Ungu. Setelah beberapa kali nyaris kehilangan nyawanya, Luo Xiu mengeluarkan mayat Dewa Iblis untuk menjadi penunjuk jalan di depan. Dia diam-diam menghitung waktu dalam hatinya, merasakan waktu berlalu seperti air, dan hampir 3 tahun telah berlalu. Dalam 3 tahun ini, dia telah menempa tubuhnya hingga mencapai batas tertinggi dari tubuh tingkat patriark, meningkatkan pemahamannya tentang hukum hingga mencapai tahap akhir tingkat kecil, dan membuka hingga tingkat ke-6 dari 9 segel pada tombak naga hitam. Namun, tingkat kultivasinya tetap tidak bisa menerobos ke tingkat patriark, dan selama 3 tahun ini, dia hampir menghabiskan semua sumber daya kultivasi yang ada di cincin penyimpanannya. Kekuatan yang dia miliki terlalu besar dan akumulasinya terlalu dalam. Untuk menerobos dari tingkat suci 9 ke tingkat patriark, dibutuhkan kesempatan besar, setidaknya setara dengan kesempatan yang memungkinkan seorang kultivator biasa menerobos ke tingkat kaisar. Kesempatan seperti ini tidak harus berupa harta atau sumber daya. Jika ada pencerahan sekejap, itu juga bisa membuatnya menerobos batas besar. Sejak menempuh jalan kultivasi, kemajuan Luo Xiu selalu mulus. Ini pertama kalinya dia tidak bisa menerobos setelah 3 tahun. Waktu terus berlalu, 5 tahun telah berlalu, dan dia masih tidak menemukan kesempatan untuk menerobos. Mayat Dewa Iblis terus menjadi penunjuk jalan di depan, tanpa lelah. Luo Xiu mengikuti di belakangnya sambil menutup mata, merasakan jalannya sendiri. Suatu hari, dia tiba-tiba membuka matanya, karena melalui mata mayat Dewa Iblis, dia melihat sebuah mayat mengambang di kehampaan yang berwarna-warni. Mayat, mengapa ada mayat di sini? Luo Xiu terkejut dan melihat ke atas. Mayat itu adalah seorang pria, dengan mata tertutup, tanpa tanda-tanda kehidupan. Dia mengenakan jubah emas yang tidak lapuk meski sudah bertahun-tahun berlalu, menunjukkan bahwa itu adalah harta yang tidak biasa. Luo Xiu melangkah maju, tetapi tiba-tiba merasakan bahaya dan segera mundur. Dia menenangkan diri dan melihat lebih dekat, menemukan bahwa daerah di mana mayat itu mengambang adalah ruang yang terdistorsi. Ruang yang terdistorsi sangat menakutkan, bahkan tubuh tingkat patriarknya yang sudah mencapai batas pun tidak bisa menahannya, akan segera terkoyak. Hanya tubuh tingkat kaisar yang bisa menahan robekan ruang yang terdistorsi ini, membuat Luo Xiu semakin terkejut. Apakah mayat ini adalah seorang kultivator tingkat kaisar, atau mungkin seorang dewa iblis? Luo Xiu mengendalikan mayat Dewa Iblis untuk masuk ke dalam ruang yang terdistorsi. Tubuh mayat Dewa Iblis ini dulunya adalah seorang Dewa Iblis, jadi tidak takut pada robekan ruang yang terdistorsi. Semakin dekat, Luo Xiu bisa merasakan melalui kesadaran Dewa Iblis bahwa mayat pria berjubah emas itu memiliki aura seorang kultivator tingkat kaisar. Orang ini memang seorang kultivator tingkat kaisar, tetapi sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, mati di kehampaan yang tak berujung ini. Mayat Dewa Iblis membawa mayat kultivator tingkat kaisar ini keluar dari ruang yang terdistorsi. Luo Xiu melihat tangan kanannya menggenggam erat sebuah slip giok sederhana. Luo Xiu tidak menemukan cincin penyimpanan pada mayat pria berjubah emas ini, membuatnya agak kecewa. Jika dia bisa mendapatkan kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang kultivator tingkat kaisar, mungkin itu bisa membuat tingkat kultivasinya naik dan menerobos ke tingkat patriark. Akumulasi kultivasinya sudah cukup, dan pemahaman hukumnya juga sudah melampaui persyaratan untuk menerobos ke tingkat patriark, hanya kurang 1 langkah terakhir, kurang 1 kesempatan. Jubah emas di tubuh pria itu terbuat dari bahan yang tidak dikenal. Luo Xiu merasakan sedikit aura hukum tingkat besar dari jubah itu. Seorang kultivator tingkat kaisar dinilai berdasarkan pemahaman hukumnya. Kultivator tingkat kaisar biasa umumnya berada di tahap kecil pemahaman hukum. Hanya kultivator yang lebih kuat yang bisa menguasai hukum di tingkat besar. Jika bisa mencapai tingkat sempurna dalam pemahaman hukum, maka itu adalah puncak dari tingkat kaisar. Kultivator tingkat kaisar bergelar di alam bintang samudera adalah keberadaan yang khusus. Mereka tidak mencapai tingkat Dewa Iblis, tetapi bisa mendapatkan kekuatan hukum asli dari rahasia gelar, memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Iblis. Pria berjubah emas ini mungkin berada di tahap tengah dari tingkat kaisar. Jubah emas ini adalah harta rahasia yang tidak lapuk seiring waktu, mungkin dia adalah pusaka tingkat spiritual. Luo Xiu tidak ragu-ragu, dia langsung mengambil jubah emas dari kultivator tingkat kaisar ini dan mengenakannya. Dengan pikirannya, jubah emas berubah menjadi jubah hitam dengan 9 naga emas yang sangat hidup dan misterius. Setelah menyatu,
Luo Xiu mengetahui bahwa harta ini bernama jubah 9 naga, sejenis harta spiritual tingkat rendah. 9 naga emas pada jubah itu bisa membentuk pertahanan. Luo Xiu sangat puas, lalu mengarahkan pandangannya pada slip giok sederhana yang digenggam erat oleh mayat itu. Sebelum mati, orang ini masih menggenggam slip giok ini, menunjukkan bahwa slip giok ini sangat penting. Luo Xiu meminta mayat Dewa Iblis untuk membuka jari mayat itu dan mengambil slip gioknya, lalu mengirimkan kesadarannya ke dalamnya. Slip giok ini tidak mencatat teknik atau seni bela diri, tetapi merupakan pesan terakhir dari kultivator tingkat kaisar ini sebelum dia mati. Orang ini bernama Heming, seorang kultivator kuat dari dunia langit vitalitas yang tersesat di kehampaan ini selama 2000 tahun. 2000 tahun, Luo Xiu sangat terkejut ketika membaca ini. Seorang kultivator tingkat tengah kaisar yang jauh lebih kuat darinya bisa tersesat selama 2000 tahun di kehampaan ini. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar? Tiba-tiba, Luo Xiu merasakan betapa kecil dirinya. Di kehampaan yang luas tanpa batas ini, dia hanya seperti sebutir debu yang bisa hilang kapan saja. Heming mencatat pengalamannya dan pemahamannya dalam slip giok ini, termasuk beberapa pemahamannya tentang kehampaan dan cara untuk menerobosnya. Dia menyebutkan bahwa jika bisa menemukan titik simpul dalam kehampaan ini, mungkin ada kesempatan untuk keluar dari kehampaan ini dan kembali ke dunia nyata. Titik simpul kehampaan. Luo Xiu berbisik, ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya untuk meninggalkan kehampaan ini. Heming juga menyebutkan dalam slip giok ini bahwa di suatu tempat di kedalaman kehampaan ini, terdapat sebuah istana ungu. Di tengah kehampaan yang tak berujung ini, dia begitu kecil dan tidak berarti. Jika seorang kultivator tingkat kaisar bisa tersesat selama 2000 tahun dan akhirnya mati di sini, apakah seorang kultivator kecil di tingkat 9 santo belat diri seperti dirinya memiliki harapan untuk selamat? Sejak zaman kuno, kehampaan yang tak berujung ini telah mengubur banyak kultivator kuat yang tersesat di tempat ini. Hanya dewa-dewi yang abadi yang bisa memecahkan kehampaan dan berjalan di antara dunia-dunia, sementara hanya sedikit yang berhasil melarikan diri dengan keberuntungan. Selama 5 tahun di kehampaan yang tak berujung ini mencari jalan keluar, Luo Xiu sudah merasakan kesepian yang tak tertahankan. Namun, dibandingkan dengan 2000 tahun, apa artinya 5 tahun? Aku tidak boleh menyerah, hanya karena orang lain tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku juga tidak bisa. Setelah diam lama, Luo Xiu bangkit kembali, matanya memancarkan semangat yang terang. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 tahun lagi telah lewat, sehingga Luo Xiu telah tersesat di kehampaan ini selama 6 tahun. Pada hari itu, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat dengan penuh perhatian, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Di ujung kehampaan yang tak berujung itu, ada sebuah bangunan yang samar-samar mengambang di udara. Sebuah bangunan kuno yang mengambang, apakah ada seseorang yang tinggal di sini? Ketika Luo Xiu melihat dengan jelas bahwa itu benar-benar sebuah bangunan, hatinya kembali terkejut. Melihat mayat seorang kultivator tingkat kaisar di kehampaan yang tak berujung ini saja sudah merupakan hal yang sangat ajaib. Dan sekarang dia melihat sebuah bangunan, ini benar-benar mengejutkan. Bangunan itu adalah sebuah istana ungu, di mana udara di sekitarnya dipenuhi dengan aura ungu yang menyelimuti ruang. Meskipun ada arus kehampaan yang mengalir di sekitarnya, istana ini tetap kokoh, mengambang di kejauhan. Meskipun jaraknya sangat jauh, Luo Xiu masih bisa merasakan aura kuno dan sejarah yang panjang, seolah-olah istana ini telah ada selama ratusan ribu, bahkan jutaan tahun. Heming, maju. Luo Xiu mengulurkan tangan dan menunjuk. Seorang pria berjubah hitam langsung terbang ke arah istana ungu itu. Pria itu bukanlah mayat Dewa Iblis, melainkan Heming, kultivator tingkat kaisar yang telah diubah Luo Xiu menjadi mayat hidup. Jubah 9 naga yang dikenakan Heming kini dipakai oleh Luo Xiu, sehingga Luo Xiu memberinya pakaian sembarang. Meskipun kekuatannya berkurang menjadi tingkat patriark bela diri karena diubah menjadi mayat hidup, tubuhnya tetaplah tubuh tingkat kaisar, yang bisa bertahan di sebagian besar tempat di kehampaan yang tak berujung ini. Jika tidak, mayatnya tidak akan tetap utuh setelah bertahun-tahun. Tak lama kemudian, Heming tiba di dekat istana ungu itu. Aura ungu yang samar menyelimuti area sekitar 10 mil di sekitarnya, seolah-olah tidak ada bahaya tersembunyi di dalamnya. Luo Xiu juga membawa mayat Dewa Iblis dan terbang mendekat, berdiri di luar area yang diselimuti aura ungu, menatap istana yang mengambang itu. Aura ungu itu mengandung energi misterius. Sebelum memahami situasi dengan jelas, Luo Xiu tidak berani bertindak sembarangan. Tiba-tiba, matanya menyipit saat dia melihat ada bekas telapak tangan yang jelas di dinding istana ungu itu. Bekas telapak tangan itu dengan 5 jari yang jelas, menerobos dinding istana ungu dan meninggalkan jejak yang nyata. Jelas, ini adalah situs yang sangat kuno, mungkin di dalamnya terdapat kesempatan yang misterius. Namun, Luo Xiu juga sangat menyadari bahwa di tempat yang mungkin ada kesempatan, juga mungkin ada bahaya besar. Di kehampaan yang tak berujung ini,
mungkin aku tidak akan pernah bisa keluar seumur hidup. Daripada mati kehabisan waktu, lebih baik bertaruh sekali. Luo Xiu merenung sejenak, kemudian menggertakkan giginya dan melangkah masuk ke dalam area yang diselimuti aura ungu. Boom! Saat dia melangkah masuk ke dalam aura ungu, mungkin karena tertarik oleh energinya, semua aura ungu mulai mendidih. Aura ungu itu berubah menjadi berbagai fenomena aneh, menampilkan adegan pertempuran dahsyat. Luo Xiu, yang berada di dalam aura ungu, seolah-olah menjadi seorang pengamat, menyaksikan pertempuran dahsyat itu. Pertempuran itu sangat brutal, dengan jutaan orang yang terlibat, tetapi aura ungu itu menampilkan pemandangan yang agak samar, tidak bisa dilihat dengan jelas. Yang bisa dipastikan adalah bahwa pemilik istana ungu ini terlibat dalam pertempuran itu, karena istana ungu ini pernah muncul dalam adegan yang dilihat Luo Xiu. Apa itu? Tiba-tiba, Luo Xiu menjadi sangat serius. Dia melihat sebuah adegan di mana sebuah tangan besar muncul dari udara, menamparkan istana ungu, menghancurkan bayangan samar yang duduk di dalamnya, membunuhnya seketika. Luo Xiu kembali melihat bekas telapak tangan di dinding istana ungu itu, hatinya terguncang. Jelas, bekas telapak tangan itu ditinggalkan selama pertempuran dahsyat itu. Pertempuran dahsyat itu terjadi di antara bintang-bintang, dengan beberapa makhluk kuat yang bisa menghancurkan bintang-bintang hanya dengan lambaian tangan, kekuatannya tak terbayangkan. Sebelum tangan besar itu muncul, Luo Xiu melihat istana ungu melayang di udara, dengan aura ungu yang meluas menghancurkan ratusan bintang dan membunuh ribuan kultivator. Saat istana ungu dihancurkan oleh satu tamparan, pemandangan yang ditampilkan oleh aura ungu pun berakhir, dan aura ungu kembali tenang. Luo Xiu, yang berada di dalam aura ungu, merasa sangat takut. Dia bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana istana ungu itu dalam pertempuran, dengan hanya seutas aura ungu bisa menghancurkan bintang. Jika aura ungu itu masih memiliki kekuatan seperti itu, bahkan tubuh mayat Dewa Iblis pun akan hancur seketika. Beruntung, istana ungu ini telah diam selama bertahun-tahun dan telah dirusak oleh kultivator yang luar biasa, sehingga mungkin sudah kehilangan kekuatannya yang dulu. Kaisar